Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my Lovely students. For today, we will have some enrichment about Road to TPM 1 in this October for English lesson. Okay, so please watch this video until you finish. Okay, yeah. The first is what should you do? Hmm, Yang harus kalian lakukan adalah study. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah yang pertama adalah materinya. Oke, ingat materinya itu dari kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Oke. Nah, jadi kalau untuk TPM itu tidak hanya materi kelas 9 saja ya, tapi semua materi yang sudah diajarkan di kelas 7 dan 8 juga kamu pelajari. Oke, that's the first. Oke, kemudian yang kedua, tentu saja vocabulary-nya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kalau bahasa Inggris seperti bahasa Indonesia, soal-soalnya itu berdasarkan dengan teks. Dari teks ya. Nah, dari mana biar kamu bisa memahami teksnya? Ya, tentu saja kamu harus mempelajari vocabulary-nya alias kosakatanya. Oke? Selanjutnya, tentu saja kalau yang namanya soal, nah untuk bahasa Inggris itu nggak main-main ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu sudah ada panduannya untuk membuat soal. Nggak boleh sembarangan. Kita sebagai pembuat soal harus sesuai kaidahnya atau ketentuannya. Oke, sampai sini. I hope you enjoy my video. Oke, the next slide. Oke, let's move to the next slide. Nah, sekarang yang kamu lakukan adalah membaca kisi-kisi yang sudah kita berikan ya. Yang pertama, tadi sudah kita jelaskan bahwa kamu harus tahu materinya dulu. Itu bisa dilihat di table itu. Yang pertama ada congratulation card, itu berarti adalah materinya. Berarti tentang apa? Tentang kartu ucapan selamat. Nah, kartu ucapan selamat apa? A newborn baby, ucapan selamat punya bayi baru. Punya bayi lah, masa bayinya ya bisa baru sih. Itu ya. Dan ini adalah materi kita di kelas 9. Baru aja ya, chapter 1. Oke, chapter 1, semester 1. Nah, kartu ucapan selamat punya bayi. Berarti nanti akan ada teks yang tentang kartu ucapan selamat bayi yang baru lahir. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah dialog. Nah, udah tahu ya dialog? Berarti nanti akan ada teks yang berupa dialog, ada percakapan antara dua siswa, ya. Dan itu akan bercerita atau menyampaikan tentang willingness alias kemauan ya. Dan itu adalah materi kelas 8. Oke, bagus. Lanjut. Sekarang ada materi descriptive text. Masih ingat kan descriptive text itu apa? Teks yang menggambarkan sesuatu secara khusus. Nah, khususnya apa kalau di sini? Tentang favorite thing. Favorite thing apa berarti? Hal-hal yang kamu sukai. Ya, mungkin bisa berupa barang. Barang yang kamu apa namanya, kamu simpan sampai sekarang dan itu berkesan. Nah, itu tentang deskriptif nantinya ya. Oke, kemudian ini adalah pelajaran kelas 7. Kan ada 3 tuh, describing thing, describing people, describing animal. Nah, kalau di sini berarti describing things. Oke, ya lanjut ya. Selanjutnya adalah procedure, masih baru ya, baru kemarin selesai.
tentang procedure text about traditional healthy drink. Oke. Jadi nanti akan ada prosedur teks tentang minuman sehat tradisional. Kamu bisa jelaskan apa aja coba? Ada? Ya, beras kencur. Apa lagi? Ya kan tradisional kan? Terus apa lagi ya? Kunir asem. Nah, apalagi wedang jahe, wedang serai. Nah, itu yang kayak gitu, itu besok bisa jadi keluar di TPM 1 ya. Yang penting baca-baca aja deh, banyakin baca teks ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada notis ya. Ini pelajaran kelas 7, materi kelas 7, PHBS. Apa PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Walaupun COVID sudah berakhir, tapi kita tetap harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa? Cuci tangan, ya kan? Masih harus pakai masker kalau sakit, ya kan? Biar nggak nularin temennya. Itu kan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Kamarnya juga dibersihkan dari debu, ya kan? Barang-barang nggak di mana-mana kan nggak bagus gitu. Itu malah nanti mengundang yang namanya tikus ya. No, no, no ya. Oke, ini kisi-kisinya baru sampai 5 ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, untuk selanjutnya ada teks nih. Ada teks berupa dialog lagi about apologizing. Apologizing berarti ya, kalau ada salah ya kamu minta maaf. Jadi nanti ada 2 orang bercakap-cakap tentang permintaan maaf. Maaf apa? Besok kamu akan lihat di soalnya. Itu materi kelas berapa sih? Kelas 7 ya. Jadi ini dulu kelas 7 pernah diajarin tentang permintaan maaf. Oke. Permintaan maaf. Nah, lanjut. Ada lagi besok yang keluar adalah tentang procedure text. Nah, masih ya tadi, kalau tadi kan traditional healthy drink. Nah, sekarang Indonesian traditional food yang tentunya merakyat, yang banyak dinikmati orang. Seperti apa? Bakmi godok. Ada bisa masuk juga cuma dalam bahasa Inggris kan. Terus apa lagi? Nasgor, ya kan? Apa? And then apa ya? Traditional food Indonesian yang dari Indonesia. Let me think about it. Rendang mungkin, nah bisa juga. Gudeg from Jogja, it's okay. Nah, cuma tinggal kamu pelajari saja teks-teks itu dalam bahasa Inggris. Bisa kamu search kok di Google kan. Tapi kalau nge-searchnya juga dalam bahasa Inggris dong. Nah, biar nanti ketemu topiknya. Kemudian selanjutnya nomor 8 ada tips ya. Oke, jadi di TPM ini memang belum ada manual. Misus pengen menampilkan dulu tentang tips kesehatan tubuh. Nah, hubungannya sama healthy body. Kan tadi udah healthy food, healthy food, healthy mind, and this one is healthy body. Ya, kan? Apa? Kira-kira yang tips yang ada hubungannya sama kesehatan tubuh, bukan pikiran ya. Itu healthy mind, ini healthy body. Kayak merawat pakai skincare itu kan juga kesehatan tubuh kan, biar nggak jerawatan gitu kan. Berarti bisa jadi bisa ada tips merawat wajah gitu kan. Wajah, terus tips merawat gigi, misalkan bisa juga. Terus apa lagi? Merawat kuku. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan tubuh ya. Misal seperti itu. Ya pokoknya kamu banyak-banyakin baca aja deh. Baca semua ada di Google ya. Masih ya materi kelas 9. Nah, kemudian selanjutnya kita ke recount text. Ada wonderful experience in traveling abroad. Nah, ada pengalaman yang menyenangkan ketika kamu traveling apa ya?
sedang ada kunjungan ke luar negeri ya, kayak kemarin student exchange. Nah, lah berarti kalau recount itu tentang apa sih? Pengalaman pribadi ya. Nah, jadi ini pengalaman pribadi kamu. Nah, ketika di luar negeri lah. Nah, bisa jadi kayak kemarin di Singapura, kayak di Malaysia, bisa juga pas ke Korea mungkin, ke Jepang, Australia. Nah, itu besok teksnya yang akan seperti itu untuk materi nomor 9 ini ya. Wonderful experience in traveling abroad. Oke. Okay. Selanjutnya nomor 10. Oh, ini materi kelas 8 ya. Jadi buka-buka lagi materi kelas 8. Oke. Okay. Ya, selanjutnya adalah ada announcement. Apa announcement? Pengumuman ya. Jadi ada pengumuman. Nah, pengumuman PPDB. Pengumuman penerimaan peserta didik baru alias School Admission. PPDB. Gitu. Nanti akan ada pengumuman yang isinya tentang pembukaan untuk penerimaan peserta didik baru di salah satu sekolah lah. Gitu. Cuma in English aja ya. Itu dulu materi kelas 8. Oke. Okay. Catch my point so far? Paham ya? Oke, okay, Miss Jus lanjut. Ya. Oke, okay, for the next. Nah, ini selalu ada. Kita akan tampilkan food label tentang fast food. Fast food itu apa kayak apa? Jadi mungkin ada label makanan dari makanan instan yang kamu suka, ya kan? Apa sih makanan instan yang kamu suka? Ya, instan noodle, jelas mie goreng, kayak mie goreng, apa bubur ayam instan, apalagi yang kamu suka yang instan-instan kayak gitu, ya kan? Mungkin apa namanya chicken katsu instan ada ya kayak gitu. Ya intinya fast food dan kamu diminta untuk menganalisa food labelnya. Di situ ada apa aja ya kan. Dibuka lagi ini masih baru loh, baru kelas 9 kemarin kan. Baru materi kemarin jadi diharapkan tidak lupa, oke? Okay? Oh, wait. Oke, untuk selanjutnya akan ada ini seperti tadi instan noodle. Oke, untuk selanjutnya nanti ada supplement fact. Nah, kalau di supplement fact ini diet nutrition. Nah, ini bagi kamu yang sedang diet. Nah, tapi kan walaupun diet tetap harus mendapatkan nutrisi yang seimbang. Nah, inilah gunanya supplement fact ini. Tapi di sini kamu nggak sebagai pengguna ya. Kamu hanya diminta untuk membaca labelnya aja. Label makanan tambahan. Nah, biasanya kalau seperti ini kan bentuknya kayak kapsul gitu kan. Kalau nggak kapsul, tablet ya, atau sirup yang bisa dimakan. Nah, intinya kamu suruh baca labelnya aja gitu. Di situ ada apa aja ya. Kemudian selanjutnya ada dialog lagi, yes, karena memang banyak ya dialognya ya. Itu tentang invitation dulu waktu kelas 7. Apa invitation? Undangan ya. Ini tentang undangan apa sih? Mungkin undangan ulang tahun? Kalau enggak undangan pernikahan, bisa jadi. Tapi nanti dalam bentuk percakapan, jadi mungkin orang ada 2 orang yang lagi ngomongin tentang undangan gitu, atau undangan rumah baru, nah bisa juga kan. Oke lanjut, akan ada recount text lagi. Kalau yang tadi itu pengalaman yang menyenangkan, sekarang ini pengalaman yang mengerikan or scary experience. Di scary experience ini nanti akan ada sebuah pengalaman tentang seseorang yang mungkin mendapatkan hal yang mengerikan gitu ya. Ya tentang ketemu hantu misal,
atau dia digangguin hantu. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu. Bisa kamu nanti search ya contoh-contohnya di Google. Oke. Kemudian untuk selanjutnya akan ada notice. Notice alias tadi sama peringatan atau pemberitahuan di sekolah. Jadi ada apa pemberitahuan di sekolah? Tapi ini yang beda ya, notice sama announcement beda ya. Kalau notice itu masih kalimatnya yang pendek-pendek. Kalau announcement kan ada yang menerima, ada yang menulis pengumumannya. Kalau notice kan kayak tanda gitu loh, kayak rambu-rambu. Nah, ini ada pemberitahuan saat di sekolah ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi, masih ada 3 materi lagi. Oke, selanjutnya ada masih lagi, kalau tadi food labelnya itu tentang makanan instan yang mungkin kandungan natriumnya banyak alias micin. Sekarang kita healthy snack yang mungkin snack ini tuh ada manfaatnya gitu untuk uh, kesehatan tubuh gitu kan. Nah, di sini nanti akan Miss Yus sajikan. Semoga gambarnya nanti ini ya bisa terlihat dengan baik ya. Ya karena untuk mencari gambarnya emang agak susah sih. Tapi that's okay, semoga terbaca. Miss Yus carikan yang benar-benar bisa lah untuk dibuat soal ya. Kemudian selanjutnya ada announcement. Nah, announcement tadi apa? Announcement adalah apa? Pengumuman. Oke, pengumumannya tentang lost and found alias barang hilang dan ditemukan. Nah ini barang hilang ditemukan tuh apa? Bisa berupa barang atau berupa hewan ya kan? Kalian sering kan kalau melihat ada di mana ya, mungkin di tempat umum gitu, ada yang masang pengumuman tentang kehilangan sesuatu. Nah, atau di koran, ya kan ada kan? Nah, itu besok akan ada announcement yang seperti itu. And the last materialnya tentang announcement in hospital website. Nah, oke, kalau di sini ada hubungannya pengumuman yang ada di rumah sakit ya. Jadi kan sebenarnya materinya nggak banyak ya. Tadi cuma ada food label, ada announcement, ada procedure, ada congratulation card, kemudian ada invitation, what else? Notice, descriptive recount. Nah, itu belum semua kita tampilkan di TPM 1 ya, karena memang materi kelas 9 belum selesai, kemudian ini sebagai uji coba awal kalian. So, please study ya. Belajar aja deh, banyakin belajar. Oke, next kita lanjutkan for the next topic. Ya. Nah, kemudian tadi benar vocabulary. Kenapa sih harus mempelajari vocabulary? Kita udah nyiapin loh ya. Misu sudah menyiapkan the list of vocabulary for this TPM. Kurang apa coba kan? Kurang baik apa? Besok kalau SPD nggak ada ya. Jadi memang semua vocabulary harus kamu pelajari. Nah, ketika waktu luang tolong dong pahami deh, pahami kosakata itu. Dengan kamu menguasai banyak kosakata, pastinya kan lebih mudah kamu untuk membaca teks, ya kan? Ya iyalah. Jadi kalau kamu udah tahu bahasa, oh ini bahasa Indonesianya ini aja kan kamu udah memahami teksnya. Jadi seolah-olah teks itu malah dalam bahasa Indonesia, ya kan? Nah, jadi itu pahami, kuasailah banyak kosakata, apapun kosakata itu ya, tapi yang bagus-bagus aja, oke? Nah ini benar kok bisa mengerjakan soal lebih mudah. Terus yang terbagus ya, kabar baik buat kalian bahwa yang namanya bahasa Inggris, kalau untuk soal bahasa Inggris ya terutama, bahwa bocoran jawabannya itu nggak kayak yang lain. Kita kalau mata pelajaran kan harus ngapalin rumus misal, harus membaca gitu kan, membaca teorinya. Nah kalau ini kan nggak, semua jawabannya ada di teksnya. Ingat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, semua jawabannya ada di teks, tidak berdasarkan dengan
pengalaman, kamu tidak tahu, misal kamu tidak tahu tentang teks itu, tapi kamu bisa mengerti maksud teksnya itu, pasti bisa mengerjakan. Nah, pasti bisa. Bisa. Oke. Ya, kita lanjut. Udah ya, tadi udah materi kita bahas. Kita udah bahas kenapa sih kok kita harus mempelajari vocabulary-nya. Nah, sekarang selanjutnya, ini dia. Kamu yang harus mempelajari variasi pertanyaannya berdasarkan apa? Indikatornya. Kan tadi sudah Miss bilang, kita sebagai pembuat soal tidak boleh asal-asalan ya. Harus sesuai dengan kaidahnya. Dan ini ya. Nanti kamu bakal menemukan ya di sini ya. Kamu nanti lihat di kisi-kisi, maaf. Ada materi atau jenis teksnya, ada kelasnya. Kemudian ada juga indikator soalnya dan juga sudah ada nomor soalnya. Loh, kurang apa coba? Coba kita lihat satu deh, ya. Nanti kamu bisa baca sendiri ya di rumah sambil kamu pelajari, oke? Ini yang pertama. Ada topik. Topik alias indikator soalnya tentang topik ya. Berarti besok bakal variasi. Pertanyaannya bakal seperti ini yang ditanyain. What is the topic of the text? The topic of the text is pasti ya tentang topik gitu loh. Oh, berarti kalau di sini tertulis ini ya, Miss. Di sini tertulis indikator soalnya topik. Berarti besok pertanyaannya seperti itu. Iya. Nah, kan mudah kan? Very simple gitu. Asal kamu mau belajar aja ya. Tuh, kayak gitu. Lanjut ya. Gambaran umum. Berarti besok variasi pertanyaannya bakal seputaran tentang the text tell us about, what does the text mostly tells us about. Nah, yang seperti itu. Untuk tujuan komunikatif, indikator soalnya, variasinya bakal seperti ini. The text is written to, what is the text written for, writer's intention in writing the text is to, dan Misus tambahin satu nih. Namain ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, what is the purpose of the text? Nah, itu pasti yang ditanyain tentang tujuan komunikatifnya. Nah, biar bisa menjawab ya kamu harus tahu, oh ini teksnya tentang recount misal. Atau oh ini tentang procedure. Berarti kalau procedure tujuannya buat apa? Untuk memberitahu cara, iya, cara melakukan atau membuat sesuatu, yaitu pasti nanti di pilihan jawabannya ada A, B, C, D. Nah, yang penting belajar, oke? Jangan bercanda, ya. Yuk lanjut, sekarang tempat ditemukannya teks. Nah, indikator soalnya tentang itu ya. Berarti variasi soalnya bisa, the text can be found in, where can you find such text? Nah, itu di situ. Oke. Lanjut sekarang yang kelima adalah target atau sasaran penulisan teks. Kata kuncinya di target ini. The text is useful for who? Nah, siapa ini Masti yang ditanyain? Address to. Nah, oke ya. Biasanya variasinya seperti itu. Nah, sekarang yang keenam. Profesi penerima pesan. Nah, berarti kalau profesi yang ditanyain pekerjaannya, siapa tahu dia jadi lawyer atau dia jadi teacher, bisa kan? Dia jadi coach, nah atau jadi officer, principal. Nah, itu bisa jadi ditanyakan ya. Dan nanti variasi pertanyaannya seperti ini. The recipient of the text might be a, nah itu bisa seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk indikator soalnya. Nah, ini ya. Nanti akan ada juga pertanyaan tentang dampak atau manfaat membaca teks ya. Jadi di situ bisa jadi pertanyaannya ya ada kata kuncinya benefit, advantages, importances, kemudian useful juga bisa,
Important juga bisa. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti yang ditanyakan adalah manfaatnya. Oke, lanjut ya. Nomor 8, hubungan antar pembicara atau penulis. Nah, ya kamu bisa lihat nih di sini, kata kuncinya adalah relationship. Berarti kamu harus belajar tentang family tree alias silsilah keluarga. Ada siapa aja? Cousin, sepupu. Niece, keponakan perempuan. Nephew, keponakan laki-laki. Daughter, anak perempuan. Son, anak laki-laki. Uncle, paman. Auntie, bibi. Nah, something like that. Oke, jadi banyakin baca tentang family tree ya. Family tree. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah pesan moral. Nah, pesan moral itu kayak di bahasa Indonesia kan biasanya ditemukan di teks naratif ya, narasi ya, atau cerita fiksi. Dan biasanya kalau cerita fiksi itu dia ada amanahnya. Dan nanti variasi soalnya seperti ini, ada what can we learn, what is the moral value. Yang ditanya adalah amanah. Jadi ketika kamu baca teks itu, apa sih uh, quote atau hal baik yang bisa kamu dapatkan gitu. Jadi pelajaran yang harus kamu lakukan itu seperti apa ya. Oke, kemudian lanjut struktur teks ya. Jadi nanti indikator soalnya, nah ada yang ditanyain juga karakternya. Seperti itu ya. Jadi karakternya itu the writer's brother is karakternya si kakak laki-laki si penulis itu gimana? Jadi karakternya gitu. Jadi seperti apa? Kemudian apakah dia baik, jahat, cunning, licik, wicked, jahat ya, clumsy, ceroboh, careless, nah apa careful, hati-hati, baik, arrogant. Nah, pokoknya semua kata sifat itu biasanya ditanyain di soal tentang character ya. Jadi harus banyak tahu adjektif, oke? Lanjut ada rincian peristiwa. Jadi ini nanti ada sebuah peristiwa terus kamu diminta meneruskan. Nah, kok si Snow White escape from the castle because kata kuncinya ada di because. Apa sih yang menyebabkan atau alasan si Snow White itu melarikan diri dari castle? Nah, seperti itu. Or the right intinya ada kata kuncinya because ya, karena apa ya? Kenapa kok frightened? Si writer itu kok frightened kenapa? Frightened adalah takut ya, scare. Kenapa dia takut? What for? Why? Gitu kan. Kemudian yang ketiga, menentukan hal-hal yang terjadi atau tidak terjadi. Kata kuncinya adalah terjadi atau tidak. Berarti kalau di bahasa Inggris kan jadi happen. Apa yang terjadi? Nah, kalau Cinderella tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, nah apa yang akan terjadi? Nah, itu biasanya ditanyain juga. Bisa juga ada soal seperti itu ya. Siap-siap aja. Kemudian rincian langkah-langkah ya. Jadi langkah apa yang dilakukan begitu. Ini biasanya di text procedure sih. Ini ya contoh, what should we do after? Apa yang dilakukan sesudah, misal setelah kamu menyaring makanannya, menyaring airnya, terus apa yang kamu lakukan? Atau setelah kamu meniriskan gorengannya, apa yang kamu lakukan? Ya something that related to langkah-langkahnya ya, dengan cara melakukan sesuatu. Oke. Ya, jangan bosen ya, jangan bosen. Ayo kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya ada rincian deskripsi. Nah, ini biasanya ada hubungannya dengan pernyataan yang ada di teks. Nah, kenapa sih? Why did Anissa ask for an apology? Kenapa sih Anissa tuh minta maaf? Nah, itu pasti udah dijelasin tuh. Anissa tiba-tiba datang ke temennya gitu, minta maaf. Lah kenapa? Nah, atau what is the main problem? Apa sih masalahnya? Nah, itu nanti biasanya sudah dijelaskan di teksnya.
itu dan terlihat gitu loh. Nggak perlu kamu harus baca ulang ya. Kemudian ada tindakan yang mungkin dilakukan setelah membaca teks. Nah, setelah membaca teks kata kuncinya. Tindakan yang dilakukan. Nah, ada di kata kuncinya. After reading the message, nah kan ada after. Dinda will likely, atau what should Dinda do after, nah what should, apa yang dilakukan. Oke, terus what will the readers likely do after reading the text? Sama aja, itu cuma diganti aja kok, polanya aja yang divariasi. Intinya juga sama, tindakan yang dilakukan sesudah, ya kan? Sesudah melakukan sesuatu gitu. Kemudian ide pokok ini paling mudah ya. Yang ditanyain mungkin cuman ide pokok dari paragraf tertentu dalam sebuah teks. Kalau di sini the third paragraph berarti paragraf ketiga. Kalau di sini pertanyaan the second paragraph berarti paragraf kedua. Oke? Ya seperti itu. Jadi caranya gimana? Tinggal kamu ini aja. Kamu lihat yang kalimat utama atau kalimat pertama di paragraf itu tuh tentang apa. Nanti pasti bawahnya adalah kalimat penjelasnya. Bisa itu ya, penting kamu belajar lagi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah rincian unsur-unsur teks. Nah, ada unsur dalam sebuah teks. Ini ada hubungannya sih biasanya sama apa? Kesimpulan dari teks atau teks itu memberi kita informasi tentang apa. Jadi kamu memang harus baca nih, baca semuanya baru disimpulin tentang apa sih teks ini gitu. But that's okay. Still easy ya. Next. Ya. Nah, ini yang mungkin ya, kalau untuk indikator soal yang seperti ini, memang kamu harus menguasai grammar. But it's not that much. Kalau untuk soal-soal yang ada hubungannya dengan grammar itu tidak terlalu banyak ya. Biasanya itu kamu cuma ditanyain tentang similar meaning, ya kan, persamaannya, makna yang sama dalam suatu teks gitu. Ada kata gitu kan, ada kata terus di garis bawah ini what is the similar meaning gitu. Nah, ini kan memang kamu harus banyak kosakata kan tadi kan. Nah, terus atau rujukan kata refer to. Who is ya? Kahfi loves swimming. He is very healthy. He refers to, nah seperti itu. Yang dimaksud dengan he siapa? Ya berarti kamu harus tahu kata ganti. Ada he, she, it, you, they, we. Nah itu kamu harus ingat. Nah, siapa yang dimaksud di teksnya itu? Kemudian selanjutnya ada teks rumpang, jadi ada kalimat, kemudian kamu tinggal suruh mengisi conjunction yang tepat gitu. Bisa juga di situ. Conjunction ingat loh. So that, in order to, so, because of, due to, nah something like that. Kemudian kamu juga disuruh menyusun kata acak ya. Walaupun nih sebenarnya kalau untuk nomor 4 dan nomor 5 tuh udah jarang sekarang, oke? Sudah jarang ada di soal untuk TPM, ASPD. Jadi masih aman ya, suruh nyusun kata jadi kalimat atau kalimat menjadi paragraf, oke? Oke, baik. Nah, oke, selanjutnya apakah masih ada? Nah, oh, that's all for my explanation today. I hope you enjoy my explanation. If you still have any questions about this TPM ini, please feel free to contact me ya. Jadi nggak usah ragu untuk tanya ke Miss Yus. Ada soal yang tidak jelas bisa tanya Miss Yus, bisa tanya Miss Fa atau tanya Mr. Catur, okay, or Miss Laras ya. Okay, see you again, and I hope you get the best result of your examination. And please don't cheating, okay? Nggak usah yang namanya curang-curang more ya. Ya, nggak berguna buat kamu juga ya, nggak bagus. Okay, see you again. Let's we close by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.